Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah, sebelum melanjutkan menyimak tausiah ini, silahkan yang belum menekan tombol likes, subscribe, dan share kepada yang lain segera lakukan agar tausiah kali ini dirasakan lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini akan membahas tentang darah yang keluar dari seorang perempuan sehabis dikiret dengan dunia medis di rumah sakit ataupun di klinik. Maka darah yang keluar setelah dikiret ini apakah darah nifas, apakah darah haid? Untuk itu marilah kita simak bersama-sama. Sabda ulama ahli fikih, Imro'atun hamalat fi salasati ashurin. Ada seorang perempuan yang mengalami kehamilan, usia kehamilannya menginjak 3 bulan. Wa kharaja damu. Lalu dalam usia kehamilan tersebut, si perempuan ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Wa tudawi ala tabib. Lalu berobat si perempuan ini ke dokter. Lalu si dokter ini yunadzipu rohmaha, membersihkan rahimnya bi'alatin tobibatin, dengan alat kedokteran. Kemungkinan besar pengeluaran darah dari rahim perempuan ini dinamakan dikiret. Maka bersihlah si rahim perempuan ini dari sisa-sisa darah kehamilan. Tidak lama kemudian akan menyusul darah yang lain. Maka darah yang keluar dari rahim si perempuan sehabis dikiret ini itu dinamakan darah nifas, bukanlah darah haid. Maka sabda ulama, fahadzad damu nifasin li'annahu yahruju ba'da pirogir rahimi minal hamli. Kenapa darah ini dinamakan darah nifas? Sebab darah ini keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Berarti yakinlah darah ini adalah darah nifas. Perlu kita ketahui, sedikitnya masa darah nifas keluar itu adalah hanya setetes. Seperti nifasnya Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pagi harinya melahirkan putranya yang pertama, yaitu Sayyidina Hasan. Zuhurnya itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Sudah tidak keluar darah lagi. Maka minimal batas sedikitnya keluar darah nifas adalah 1 tetes. Ada juga biasa-biasanya adalah 40 hari 40 malam. Banyak daripada masa keluarnya darah nifas ini adalah 60 hari 60 malam. Maka apabila seorang perempuan sehabis melahirkan dengan cara melahirkan sempurna, ada yang usia kehamilannya 7 bulan lalu lahir, ada juga yang 9 bulan lalu melahirkan, ternyata setelah 60 hari itu ternyata selama 61 hari itu masih mengeluarkan darah. Maka pada usia keluar darah nifas pada hari yang ke-61 itu wajib si perempuan ini melaksanakan mandi besar dan wajib mengerjakan sholat 5 waktu dan bisa disetubuhi oleh suaminya. Mengapa? Karena itu bukan lagi darah nifas, melainkan darah istihadah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam kitab Iqna dikatakan an-nifas lugotan al-wiladah. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan.
apakah melahirkan dengan secara sempurna keluarnya bayi? Apakah tidak sempurna dengan cara keguguran? Yang namanya melahirkan, apakah itu keguguran ataupun melahirkan secara sempurna, itu adalah nifas menurut bahasa. Lain lagi nifas menurut istilah, wa huwa damul khoriju min parjil mar'ati akibal wiladah. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan mengiringi bayi yang keluar daripada rahim si perempuan tersebut. Walau alakotan au mudgotan, walaupun melahirkannya adalah segumpal darah atau segumpal daging. Apabila seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan lalu tiba-tiba mengalami pendarahan yang sangat hebat, maka akan berjalan 3 hukum. Hukum yang pertama adalah tasmiatud dami nifasan. Darahnya itu adalah darah nifas, walaupun keluarnya itu adalah segumpal darah. Kedua, wujubul gusli, diwajibkan mandi besar setelah keguguran tersebut. Dan yang ketiganya, batallah puasa seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan lalu berpuasa tiba-tiba keguguran, maka puasanya dianggap batal. Ada juga apabila seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan usia muda, minimalnya 2 bulan ataupun 3 bulan, lalu tiba-tiba keluar dari rahimnya berupa segumpal daging, maka di sana yang pertama akan berjalan 2 hukum. Yang pertama mewajibkan mandi besar setelah bersih, tidak keluar lagi darahnya. Yang kedua adalah habis masa idahnya. Di habis masa idahnya, apabila seandainya seorang perempuan saat hamil muda ditinggal oleh suaminya, ditinggal suaminya ini dengan arti dicerai, maka lalu si perempuan ini mengeluarkan darah dari kehamilannya, maka saat si perempuan ini sudah melahirkan dengan cara keguguran, maka habislah si idah perempuan ini. Mudah-mudahan bahasan tausiah kali ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.